Ya, cuitan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan soal meninggalnya Ustadz Maher Atwailibi berujung pada laporan polisi. Novel diduga telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lantaran mengomentari meninggalnya Sony Eradata atau Ustadz Maher Atwailibi di dalam penjara. Pelapor yaitu Wakil Ketua Umum DPP Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtipnas Joko Priyoski melaporkan Novel karena diduga telah menyebarkan berita bohong dan tindakan provokatif soal meninggalnya Maher. Tak hanya dilaporkan ke Barreskrim, Novel bahkan juga dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Apakah benar cuitan Novel masuk dalam kategori menghasut? Ya, sudah bersama kami pelapor yang juga Wakil Ketua DPP Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtipmas PPMK, yaitu Joko Priyoski dan juga ada pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak. Selamat petang. Ya, mungkin saya ingin ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak, sebenarnya atas dasar apa Anda melaporkan Novel Baswedan? Apakah Anda memang betul menganggap cuitan dari Novel Baswedan ini hoax, Pak? Ya, sebelumnya saya atas nama pribadi dan juga organisasi PPMK mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ustadz Maher, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kan saya jelaskan bahwa kenapa kami kemarin ke Barreskrim Mabes Polri melaporkan saudara Novel Baswedan terkait isi cuitannya ini, karena kami menduga ini ada unsur provokasi dan berita bohong. Yang kami soroti di bawah ini adalah aparat jangan keterlaluan, apalagi dengan ustadz gitu. Keterlaluannya di mana gitu loh. Terus di bawahnya apalagi dengan ustadz gitu kan. Ini bukan bertanya bagi kami dan ini bukan mengkritik, tapi ini mendiskreditkan lembaga hukum lainnya. Apalagi kita tahu bahwa dia adalah penyidik senior KPK. Kalau dia punya integritas dan dia tahu kode etik gitu loh. Nah, sangat tidak etis ketika orang yang masih menjabat penyidik senior KPK terus mengkritisi lembaga lain. Tuh. Artinya kan ini kan dia tidak menghargai juga lembaga hukum yang lain gitu loh. Nah, kami dari teman-teman Mabes Pemuda, saya juga latar belakang aktivis 98. Saya dulu ikut berjuang melawan rezim Orde Baru waktu itu. Sampai hari ini saya tetap konsisten untuk melawan tirani gitu loh. Artinya jangan juga Novel ini membangun framing seolah-olah nih kita menjaga kinerja dia sebagai petugas KPK, tidak gitu. Ini tidak ada hubungan dengan KPK. Ya. Saya mengkritisi dia sebagai pribadi dia sebagai Novel Baswedan. Ya, gitu. Pak Joko, artinya kalau menilai pribadinya Novel Baswedan, apa yang disampaikan Novel Baswedan ini merupakan bentuk kepeduliannya menurut dia? Oh, bukan, Mbak. Ini bukan kepedulian. Jelas ini mendiskreditkan, membangun framing sentimen yang seolah-olah nih polisi ini menakutkan gitu loh. Karena aparat jangan keterlaluan lah, apalagi dengan ustadz. Ini bukan bertanya loh, Mbak, kalau bahas kalau lihat isi cuitannya. Ya kan? Kalau di atas orang sakit kenapa dibahas kesempatan dia bertanya, ya kan? Tapi kan itu diatur dalam undang-undang dan almarhum ketika sakit sudah mendapatkan hak-haknya. Ada rekam medisnya, dia sudah dirawat gitu loh. Terus dia di bawahnya menulis aparat jangan keterlaluan lah, apalagi dengan ustadz. Ini kan dia membangun framing, membangun sentimen seolah-olah ini polisi menakutkan gitu loh. Terus keterlaluannya di mana gitu loh, saya tanya ya kan ke Bung Novel Baswedan. Di mana keterlaluannya? Anda ini penyidik senior KPK loh. Semua orang rakyat Indonesia tahu Anda ini siapa gitu loh. Anda ini adalah pejabat publik. Bukan ranah Anda untuk bicara itu gitu loh. Banyak tugas Anda di sana di KPK. Kenapa Anda mencut hal ini gitu? Kalau memang Anda ingin berkomentar gitu kan, itu memang diatur dalam undang-undang, dalam konstitusi. Tapi ingat, posisi Anda sebagai penyidik KPK itu masih melekat. Jangan Anda menciptakan gesekan-gesekan di situ gitu loh. Jadi baik. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih Bang Joko. Selanjutnya kita menuju ke Pak Heri. Jika tadi Pak Joko sudah menyatakan bahwa cuitan yang dikemukakan atau dituliskan oleh Novel Baswedan ini terkesan menghasut dan juga syarat dengan mendiskreditkan suatu institusi. Bagaimana menurut pandangan Anda, Pak Heri? Ya, tentunya yang akan menilai bahwa ini masuk kategori hoax atau tidak, memenuhi kemudian ketentuan pasal yang disangkakan atau tidak, tentunya itu adalah domainnya penyidik nanti ya. Jadi tadi kita kembali kepada pernyataan bahwa polisi sebagai pelayan masyarakat. Maksudnya apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian adalah kemudian menerima laporan. Tapi dalam konteks kalau kita kerucutkan dalam perkara ini, maka kan ada kutub yang terbelah begitu ya. Ada yang setuju bahwa ini diproses hukum dengan laporan tadi, ada yang mungkin melihat dari perspektif yang berbeda.
Nah, mungkin saja saya ingin coba melihat dari perspektif yang berbeda tadi begitu ya. Karena kalau tadi kan sudah clear di Mas Joko tadi sudah sampaikan dengan baik bahwa ada konteks ini tudingankah atau ini berupa masukan. Itu poin pertama. Kemudian media sebagai alat dalam konteks ini sebagai komunikasi atau dalam konteks yang dianggap sebagai menyerang institusi misalnya. Sehingga kalau perlu dikerucutkan lagi, apakah dalam konteks misalnya pasal 28 ayat 2, kalau memang ini yang kemudian diajukan sebagai bentuk laporan Undang-Undang ITE, apakah konteks institusi kepolisian ini masuk dalam konteks antar golongan? Karena kalau suku, agama, ras kayak sepertinya kan tidak. Gitu. Kemudian menurut saya yang paling tepat sebenarnya sejauh ini adalah pernyataan terlebih dahulu yang disampaikan misalnya. Mungkin tadi teman-teman kepolisian sudah menjawab bahwa Polri adalah pelayan masyarakat. Di depan dari sudah saya sampaikan. Pernyataan itu sebenarnya sudah menenangkan sekali, gitu kan, bahwa ada pernyataan yang kemudian dianggap berkonotasi negatif. Harapan kita adalah pernyataan itu disampaikan dengan balasannya pernyataan juga. Itu dalam konteks itu. Kemudian dalam konteks tujuan hukum, mungkin teman-teman ada yang melihat bahwa ini adalah lebih kepada kepastian hukum bahwa isi rumusan deliknya unsur-unsurnya terpenuhi misalnya. Tapi bukankah dalam konteks tujuan hukum itu ada kemudian bicara keadilan dan kemanfaatan? Apakah dalam konteks kemanfaatan misalnya perkara semacam ini lebih tepat kita arahkan ke proses hukum atau tidak? Walaupun sekali lagi tadi saya sampaikan itu ke hak dari setiap warga negara, hak konstitusional. Tapi dalam perspektif yang lain juga kita akan bisa melihat dalam konteks tadi. Ya. Apalagi kalau misalnya diarahkan kepada peningkatan pelayanan publik misalnya. Isu besar dalam konteks ini, maaf Mbak, yang harus saya sampaikan adalah sebenarnya ada konteks Miranda Rules atau Miranda Warnings ya, yang kita pelajari di Fakultas Hukum gitu ya. Bagaimana pemenuhan terhadap hak tersangka. Ya mungkin isu itu yang ingin di framing. Saya juga nggak tahu gitu ya, nuansa kebatinan Bang Novel ketika men-tweet ini apa maksudnya, begitu kan? Tapi kalau memang itu yang ingin disampaikan, mungkin bahasanya yang tadi dianggap pihak yang melaporkan kurang tepat, gitu, sehingga menyinggung salah satu institusi. Iya, Pak Heri, itu merupakan hal yang lainnya. Tapi yang di sini yang kita soroti adalah apakah dalam cuitan Novel Baswedan ini ada pasal yang dilanggar, ada kesalahan hukum yang dilanggar hingga bisa berujung ke pidana? Tapi dijawabnya nanti usai jeda, Kabar Petang segera kembali.